Hai sahabat Homers, kembali lagi di channel Home Narasi. Untuk kisah kali ini, kita punya cerita berjudul Penunggu Sungai. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Hembusan angin tampak malu-malu berhembus di antara celah-celah jendela. Jendela yang menjadi sumber cahaya itu, di bawahnya tidurlah seorang gadis desa bernama Rahayu. Dia sudah terbaring dan tidak bangun selama 2 minggu. Nafasnya masih ada dan detak jantungnya juga masih terasa. Mendengar kabar Rahayu sakit membuat beberapa tetangga datang menjenguk. Tradisi menjenguk orang sakit masih terus dilakukan oleh orang-orang di kampungnya. Bahkan tidak ada batasan minimal. Sekiranya ada yang sakit agak lama, mereka pasti akan berusaha menjenguk. Satu persatu dari mereka masuk ke kamar melihat keadaan Rahayu. Mata Rahayu tertutup rapat. Beberapa dari mereka mencoba membuka matanya. Mata itu tampak nyaris putih semua. Hanya menyisakan hitam sedikit di bagian atas. "Anakmu sakit apa?" Mbah Gembrot mencubit paha Painem. "Aku juga tidak tahu, Mbah. Aku belum membawanya ke rumah sakit." Painem menggeleng. "Loh, kenapa belum dibawa ke rumah sakit?" Sarmi menimpali. "Belum ada uang untuk menyewa pick up milik Pak Basuki." Painem menyuguhkan minuman pada para tetangga. Narti yang sejak tadi memilih menyimak tiba-tiba menyahut saat nama Basuki disebut. Hal itu dikarenakan dia mempunyai pengalaman kurang menyenangkan dengan orang terkaya di kampung tersebut. "Aku rasa dia bukan manusia, tapi iblis. Tidak punya hati nurani sama sekali. Padahal waktu itu suamiku sedang sekarat untuk meminta tolong agar mau mengantarnya ke rumah sakit. Bukannya menolong, dia malah meminta uang. Kalau tidak ada uang, dia tidak mau sama sekali. Akhirnya, ya aku naik bus." Narti membicarakan Basuki dengan nada suara tinggi. Kekesalan yang sudah sedikit terkikis mendadak muncul lagi. Mbah Gembrot menenangkan Narti yang menggebu-gebu mengungkapkan rasa marah. Ruangan itu tampak sepi saat para tetangga menikmati segelas teh yang Painem suguhkan. Namun keheningan itu luntur saat Ijah keluar dari kamar Rahayu. "Aku rasa Rahayu bukan menderita sakit biasa, Mbak." Suara yang keluar dari bibir Ijah membuat semua meletakkan teh dan balas menatap perempuan berkerudung itu. "Maksudnya bagaimana, Jah?" Painem terkejut. "Maaf, bukan maksud apa-apa. Sakit yang Rahayu derita bukan seperti sakit pada umumnya, sehingga mungkin tidak akan terdeteksi oleh alat medis." Ijah tampak gugup karena semua pasang mata tertuju padanya. Respon tetangga bermacam-macam setelah dia berpendapat. Ada yang tidak percaya, dan ada juga yang menceritakan pengalaman temannya. Painem hanya menyimak, tentu dengan hati yang dipenuhi kesedihan. "Mana ada sakit yang tidak terlihat, Jah?" Kaniem yang jarang mendengar tentang hal gaib, tentu saja tidak percaya. "Ada, Mbak. Temanku dulu malah sukmanya dibawa ke alam jin. Jadi yang di rumah hanya raganya saja." Yayu menyahut. Painem yang mendengar cerita-cerita itu semakin cemas. Dia takut Rahayu sakit seperti yang orang-orang ceritakan. Namun pelan-pelan dia buang pikiran itu. Dia tidak ingin larut dalam kesedihannya hanya karena menduga-duga. Tak berselang lama, rombongan itu pamit pulang. Ketika bersalaman dengan Painem, tetangga-tetangga meminta maaf karena sudah menuduh yang tidak-tidak pada Rahayu. Painem mengangguk dan sudah memaafkannya. Begitulah karakter tetangga-tetangganya. Mereka hanya akan meminta maaf ketika orang yang dituduh sedang sakit. Kalau tidak, tuduhan mereka masih terus akan berlanjut. Tuduhan itu membuat Painem teringat dengan kejadian di masa lalu, di mana semua cerita itu dimulai. Painem senang karena Rahayu selalu ikut membantu menggarap sawah milik Haji Muhaimin. Bahkan, kadang sang buah hati lebih semangat ketimbang dirinya sendiri. Painem merupakan seorang buruh tani. Dia sering mengerjakan sawah apabila dibutuhkan. Haji Muhaimin memiliki nama panggilan Haji Imin. Haji Imin merupakan orang kaya yang memiliki sawah berhektar-hektar. Orang terkaya di kampung sebelah itu sering memakai jasa Painem dan buruh tani lainnya. Belakangan ini, Painem menyadari jika ada yang menyukai Rahayu. Orang itu adalah Parjo, anak dari Haji Imin. Awal-awal, Painem menganggap semua yang Parjo lakukan semata-mata hanya sebatas atasan dan bawahan saja. Namun seiring berjalan waktu, Painem merasa perhatian yang Parjo berikan berbeda. "Sepertinya anak Pak Haji ingin menyukai putrimu, Mbak."
Narti tiba-tiba duduk di samping Painem yang tengah beristirahat di gubuk. "Ah, mana mungkin. Orang kaya mau dengan orang miskin, Nar." Painem mencoba menepis anggapan yang mungkin sudah mulai masuk ke pikiran para tetangga. Narti bersikeras. Dia mengatakan hal itu karena sering melihat Parjo membawakan makanan untuk Painem dan Rahayu. Tak hanya sampai di situ, Parjo selalu mengajak Rahayu makan di tempat lain. Semua itu tidak akan terjadi kalau tidak ada rasa suka, Mbak. Narti melepaskan nafasnya yang sejak tadi dia tahan. Painem hanya bisa menelan ludah mendengar dugaan Narti. Kalau dia pikir-pikir, Narti benar juga. Tingkah laku Parjo memang seperti orang yang sedang jatuh cinta. Painem berniat ingin mencari tahu lewat Rahayu setelah pulang dari sawah. Sejak kejadian itu, tanpa ditanya, Rahayu malah sering cerita sendiri soal kencan dengan Parjo. Dia sering cerita makan di pinggiran sungai. "Bu, tahu nggak? Ada kejadian aneh saat makan siang tadi." Rahayu merapatkan tubuhnya ke tubuh Painem. "Apa, Rahayu?" Painem yang tengah sibuk menata makan malam dibuat penasaran. "Tadi, saat Parjo mengambil nasi lagi, aku mendengar ada yang memanggilku. Awalnya aku kira hanya pantulan suara saja. Namun saat aku dengar baik-baik, suara laki-laki dan berasal dari seberang sungai." Rahayu menggeliat. Cerita itu membuat beberapa bagian tubuhnya merinding. Painem diam saja. Dia mencoba mencerna apa yang terjadi pada Rahayu. Apa benar sungai itu angker sehingga ada penunggunya? Kenapa sejak kecil dia tidak pernah mendapat cerita mistis tentang sungai tersebut? Rahayu yang melihat Painem tidak merespon, bertanya lagi. Dia ingin mendapat tanggapan dari sang ibu. Siapa tahu pernah ada cerita soal sungai itu di masa lampau sehingga dia bisa kaitkan dengan kejadian yang dia alami. "Ibu, kok diam saja? Kira-kira itu suara siapa ya?" Rahayu bertanya dengan nada agak kesal. "Mungkin itu halusinasi karena capek, Rahayu. Karena sejak ibu kecil, ibu tidak pernah mendengar cerita-cerita aneh tentang sungai itu." Painem menjawab sambil memberikan sepiring nasi dan lauk pada Rahayu. Rahayu hanya mengangguk saja dan melahap semua makanan yang ada di piring tersebut. Kabar kedekatan Rahayu dan Parjo tersiar di mana-mana. Bukan hanya di kampung tempat Painem tinggal, melainkan juga di kampung tempat tinggal Haji Imin. Bahkan kabar itu semakin menguat karena Parjo diam-diam sering cerita ke para tetangga kalau ingin menikahi Rahayu. Cerita itu seolah punya kaki, berjalan dari satu tetangga ke tetangga lainnya hingga menyebar sampai 2 kampung sekaligus. Painem yang mendengar kabar Rahayu akan dilamar, takut sekaligus bahagia. Karena Parjo adalah anak dari Haji Imin, orang yang statusnya di atas mereka. Berita yang sudah menyebar luas itu mendapat berbagai tanggapan. "Wah, beruntung sekali kamu, Nem. Bakal punya besan orang kaya. Mimpi apa semalam kamu?" Narti yang sama-sama buruh tani bertanya dengan ekspresi wajah iri. "Hus, kamu itu. Semua itu hanya kabar burung saja. Belum ada kebenaran yang pasti. Jadi jangan suka mengumbar gosip." Painem mengingatkan Narti. "Kabar burung apa? Lihat tuh anaknya Haji Imin sudah cerita kemana-mana." Narti melengos. Painem tidak menanggapi dan memilih melanjutkan menanam padi mengikuti buruh tani lainnya. Ketika malam tiba, angin berhembus sangat kencang. Kilatan petir menyambar sesekali. Gemuruh terdengar membuat detak jantung berdegup lebih sering. Painem menutup beberapa lubang yang tampak di atas genting, berjaga-jaga agar hujan tidak masuk ke rumah. Karena suasana semakin mencekam, Painem berniat menutup pintu. Namun saat hendak menutup pintu, dia melihat bayangan besar berjalan menghampirinya. Ketika bayangan itu semakin dekat, Painem bisa melihat siapa pemilik bayangan itu. Ternyata laki-laki berbrewok dan bertubuh besar. Painem tidak mengenal laki-laki itu, bahkan bertemu pun tidak pernah. Dengan sangat hati-hati, Painem menanyakan tujuan laki-laki itu datang ke rumah. "Saya disuruh Haji Imin datang ke sini. Boleh kita bicara sebentar?" Laki-laki berbrewok itu langsung duduk di kursi bambu tanpa dipersilahkan lebih dulu. "Ada apa?" Painem memegangi dada karena terasa takut. Sejak laki-laki itu datang, ia selalu menghidangkan tatapan tajam. "Bilang ke anakmu, jangan mendekati anak dari Haji Imin, karena dia akan dijodohkan dengan orang yang lebih sepadan. Kalau tidak nurut, kamu akan menerima risikonya." Setelah mengucap ancaman yang pedas, laki-laki itu melenggang pergi tanpa pamit. Ancaman itu membuat tubuh Painem mendadak menggigil. Apalagi saat mengingat tatapan tajam dari laki-laki bertubuh besar tersebut. Painem segera masuk ke dalam. Rahayu yang tanpa sengaja melihat Painem menggigil seperti orang kedinginan, bertanya dengan panik. "Tadi ada orang datang. Dia suruhan Haji Imin.
Painem merapikan kembennya yang sedikit melorot. Terus, Rahayu merapatkan tubuh ke tubuh Painem. Dia bilang kalau kamu tidak boleh mendekati Parjo lagi. Painem menarik nafas dalam-dalam. Painem terkejut dengan respon Rahayu. Rahayu tidak terima mendapat perlakuan seperti itu. Ia berniat akan melaporkan laki-laki yang sudah berani meneror pada Parjo. Painem semakin ketakutan dan memohon pada anaknya agar tidak melakukan itu. Kita harus memberi orang itu pelajaran, Bu. Sekaligus memberitahu bahwa rasa cinta kami tidak ada yang bisa memisahkan. Rahayu dengan tegas mengatakan hal itu di depan Painem. Painem hanya melongo mendengar ucapan itu. Dia tidak menyangka anaknya sudah dewasa sehingga kata-kata semacam itu keluar begitu saja. Painem hanya bisa pasrah menunggu kabar dari Rahayu. Setelah menggarap sawah seperti biasa, Rahayu pun cerita soal laporan itu. Painem yang penasaran menyimak dengan antusias. Mendapat laporan dari Rahayu membuat Parjo naik pitam. Dia pun memarahi Haji Imin. Lalu, apa yang terjadi, Nak? Painem sudah tidak sabar. Ya, Haji Imin tidak berani mengulang lagi. Parjo sudah mengancam akan pergi dari rumah jika ada yang meneror kita lagi, Bu. Rahayu terlihat sangat bangga. Painem mengelus dada karena merasa lega. Dia takut terjadi apa-apa pada Rahayu. Suatu hari saat Painem sedang beristirahat, dia tidak menemukan Rahayu di gubuk. Padahal hari ini dia bilang Parjo tidak datang. Painem yang khawatir langsung beranjak dan mencari sang buah hati. Painem yang berniat mencari Rahayu terkejut ketika sampai di pinggiran sungai itu. Matanya membelalak saat melihat Rahayu berjalan ke tengah sungai. Padahal saat itu aliran sungai sangat deras. Painem langsung belangsatan mencari cara agar anaknya tidak sampai ke tengah. Rahayu, Rahayu, kamu mau kemana? Painem tampak pamit. Dia teriaki Rahayu yang masih terus berjalan ke tengah sungai. Rahayu tidak berhenti dan terus berjalan. Suara Painem yang lantang seperti tidak dia dengar. Painem mencari cara. Dia lempari anaknya dengan batu kecil. Batu kecil itu mengenai punggung Rahayu. Rahayu tersadar. Tubuhnya menggeliat dan bergetar hebat. Painem meminta sang anak untuk kembali. Secepat mungkin Rahayu lari kembali untuk menepi. Kamu mau kemana, Rahayu? Setibanya di pinggiran sungai, Painem langsung menarik tangan Rahayu yang berusaha naik. Tadi aku lihat ada laki-laki di seberang. Dia memanggil namaku dan melambaikan tangan, Bu. Lalu entah kenapa, aku seperti menurut saja dan dia menyuruhku ke sana. Rahayu menutup wajah dan sedikit mengusapnya karena masih tidak menyangka dengan apa yang terjadi. Painem segera mengajak pergi Rahayu dari sana. Dia takut sang buah hati dibawa oleh makhluk tak kasat mata yang saat ini sering dia dengar dari tetangga belakangan ini. Sebelum masuk ke rumah, ia meminta Rahayu membersihkan diri dengan air keran yang ada di depan. Tengah malam, Painem terbangun karena mendengar ketukan pintu. Namun, ia belum berani beranjak dari tempat tidur. Ketukan itu semakin keras sampai membuat dadanya ikut bergetar. Rasa takut semakin cepat menyelimuti hati seiring dengan semakin mengerasnya suara ketukan pintu itu. Painem pun mulai memberanikan diri mengintip dari balik jendela. Jendela yang berada persis di samping pintu itu berguna untuk mengintip siapa yang datang. Tamu yang datang tengah malam begini sangat rawan, apalagi dia bukan seorang perangkat desa. Kenapa Haji Imin datang tengah malam begini? Pasti ada hal penting yang ingin dia bicarakan, gumam Painem. Karena ragu, ia belum ingin membuka pintu itu terlebih dahulu. Ia perlu menimbang-nimbang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Painem merasa serba salah. Daripada ada apa-apa, ia pun memutuskan untuk membukakan pintu. Haji Imin seketika menarik tangan Painem dan menuntun duduk di kursi bambu. Ada apa, Pak? Painem menunjukkan tampang takut. Aku bingung harus bagaimana mengatakan semua ini. Di satu sisi aku tidak mau menyakiti anakku, sedangkan di sisi lain aku tidak ingin berbesanan denganmu, Nem. Haji Imin mengepalkan, memegangi kepalanya. Painem meminta Haji Imin untuk membatasi Parjo supaya tidak bertemu dengan Rahayu. Haji Imin langsung menggeleng. Dia tidak bisa membatasi Parjo segampang itu. Karena Parjo sudah mengancam akan pergi dari rumah dan tidak mau melanjutkan usaha yang Haji Imin miliki. Mendengar itu, Painem diam sejenak. Haji Imin juga tidak mungkin membatasi Rahayu untuk bertemu dengan Parjo. Parjo tipe orang yang keras kepala. Semakin dilarang akan dibatasi, maka dia akan semakin kuat melanggar. Jadi aku kesini mau berpesan saja padamu, Nem. Karena jangan terlalu berharap dan berbangga diri dulu. Karena aku takut hal itu akan mempengaruhi kualitasmu kerja di sawah. Aku tidak mau hal itu terjadi. Haji Imin berprasangka buruk pada Painem. Painem tidak terima.
Dia merasa terhina. Walau aku miskin dan tidak sekaya bapak, aku tidak mata duitan sama sekali. Bahkan aku juga tidak terlalu berharap bisa besanan denganmu, Pak. Painem tampak berapi-api membalas ucapan Haji Imin. Nah, bagus itu. Jadi kamu sudah paham ya? Sekarang aku mau pulang. Aku hanya mau memastikan soal tadi saja. Haji Imin berlagak sombong. Painem tidak menyangka juragan yang dia sanjung-sanjung ternyata memiliki sifat yang mirip sekali dengan Basuki. Orang suruhan Haji Imin datang pagi-pagi buta saat Painem dan Rahayu hendak pergi ke sawah. Orang berbadan besar itu meminta keduanya libur dulu. Mereka sempat hendak memprotes. Namun setelah mengetahui alasannya, mereka mengurungkan niat pergi ke sawah lalu masuk ke rumah. Kenapa secepat ini, Nak? Apa kalian sudah merencanakannya kemarin? Painem menyeka keringat yang bercucuran. Aku juga tidak tahu, Bu. Ternyata Parjo benar-benar ingin cepat melamarku. Rahayu menggeleng. Dia juga sempat syok mendengar kabar dari orang suruhan Haji Imin. Selesai membereskan rumah, Painem mendatangi rumah RT dan RW setempat. Pak Kirman dan Pak Maman kebetulan sedang di rumah. Jadi mereka bisa datang dalam acara tunangan itu. Kabar tunangan itu langsung menyebar luas dari bibir istrinya Pak Kirman yang terkenal tukang gosip. Kabar itu membuat orang-orang merumuni rumah Painem saat Haji Imin datang bersama rombongan keluarga dan tokoh masyarakat. Pak Kirman dan Pak Maman menyambut hangat kedatangan mereka. Painem mempersiapkan hidangan dengan bantuan beberapa tetangga. Semua orang sudah berkumpul di ruang tengah, namun tidak dengan Rahayu. Painem yang menyadari kalau Rahayu belum keluar, izin ke kamar untuk menemui sang buah hati. Ia buka pintu kamar dan melihat Rahayu sedang bengong di depan meja rias. Painem pun menepuk pundak sang buah hati hingga membuat anaknya terkejut. Rahayu membalikkan badan dan menatap Painem. Bu, laki-laki yang ada di sungai datang. Tadi aku melihatnya beberapa kali di kaca cermin. Bahkan sebelum ibu datang, dia berdiri di belakangku. Namun setelah ibu buka pintu, laki-laki itu hilang. Rahayu masih mencoba mencari keberadaan laki-laki tersebut. Sudah, jangan membahas laki-laki itu dulu. Kamu sudah ditunggu banyak orang. Painem yang ikut takut mencoba mengalihkan perhatian. Dia segera menggandeng anaknya keluar menuju ruang tamu. Parjo yang melihat Rahayu pertama kali berdandan bengong setelah bermenit-menit. Bahkan pandangannya tidak beralih dan terus mencari kemana kekasihnya berada. Acara pun dimulai. Utusan dari Haji Imin, Pak Badrun menyampaikan maksud dan tujuan mereka datang ke sana. Parjo dan Rahayu tampak tersipu malu. Pipinya merah merona. Baru pertama kali ini dia berada di acara sakral yang akan menyatukan rasa cinta mereka dalam keabadian. Saat-saat itulah jantung berdetak lebih kencang dari biasanya. Kedua pipi masing-masing calon mempelai memerah dan senyum-senyum malu sering tersaji saat Pak Badrun mencandainya. Acara khidmat nan sakral itu dibuat secair mungkin oleh Pak Badrun agar mengurangi ketegangan di antara kedua calon mempelai. Painem menjadi teringat dengan mendiang suaminya yang sudah meninggal saat Rahayu berusia 3 tahun. Dia juga tampak malu-malu saat acara tunangan, apalagi saat tukar cincin berlangsung seperti saat ini. Dia melihat jelas tangan Parjo gemetaran saat hendak memasukkan cincin ke tangan Rahayu. Hal yang sama persis dialami oleh Paino, sang suami tercinta. Melihat acara sakral itu membuat air mata Painem mengalir tanpa ia sadari. Saat selesai memasangkan cincin, Painem melihat Rahayu sedang memandangi dekat pintu. Pandangan itu sangat fokus hingga tidak berkedip. Painem menduga kalau sang buah hati sedang melihat laki-laki yang belakangan ini kerap dia ceritakan. Sekarang kalian sudah mengikat. Jaga ikatan ini sampai hari pernikahan tiba. Dari pihak perempuan meminta waktu selama 9 bulan karena butuh persiapan yang matang. Dan Haji Imin setuju dengan permintaan itu. Acara itu ditutup dengan doa oleh Pak Badrun setelah sedikit memberikan informasi. Rahayu mendekati Painem setelah semua tamu pulang. Ternyata dugaan Painem benar kalau Rahayu melihat laki-laki yang sering disebut-sebut akhir-akhir ini. Painem meminta Rahayu untuk fokus ke pernikahannya saja. Soal laki-laki itu, dia menyarankan untuk mengabaikannya. Sejak acara tunangan selesai, Painem sering mendengar suara-suara kedengkian dari para tetangga. Bahkan tak jarang dia mendengar tuduhan soal susuk. Para tetangga mengira kalau Rahayu memakai susuk. Painem yang sudah terbiasa dengan hal demikian, tidak terlalu memusingkan. Dia malah sibuk mempersiapkan pernikahan Rahayu yang tanpa terasa sudah tinggal 1 bulan lagi. Painem mulai menghubungi kenalan untuk memesan kajang, catering, dan gaun pernikahan. Namun kedatangan Ijah mengubah suasana.
Painem dan Rahayu yang tengah sibuk mempersiapkan acara pernikahan dengan suasana bahagia mendapat kabar kalau Parjo selingkuh. Rahayu tidak percaya. "Kalau kamu tidak percaya, ayo ikut aku." Ija menarik tangan Rahayu. Rahayu sempat melirik ke arah Painem. Painem mengangguk. Rahayu pun pergi dengan Ija. Painem menunggu dengan hati gelisah. Dia berharap tidak terjadi apa-apa pada Rahayu dan kabar soal perselingkuhan itu tidak benar. Painem pun kembali melanjutkan mencatat nama-nama tamu undangan. "Kenapa, nak?" Painem meletakkan piring yang ia bawa saat melihat Rahayu menangis. Dia tidak tahu kenapa pulang-pulang Rahayu menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan. "Parjo selingkuh, Bu. Dia malah membatalkan pertunangan ini." Rahayu menarik nafas. Nafas itu terasa berat karena bercampur dengan ingus. Painem tidak terima. Haji Imin tidak bisa membatalkan secara sepihak tunangan dan acara pernikahan itu. Karena semuanya sudah kadung dipesan. Bagaimana bisa? Mereka tega membatalkan pernikahan. Padahal pernikahan itu akan berlangsung tidak lama lagi. Painem melabrak Haji Imin. Haji Imin keluar dengan menggunakan kaos putih oblong dan sarung. "Kenapa kamu datang ke sini, Nem?" Haji Imin menguap tanpa dosa. "Aku ke sini mau meminta pertanggungjawaban. Parjo tidak bisa seenaknya membatalkan secara sepihak." Painem berkaca pinggang. Haji Imin tertawa. Bukannya merasa takut dan bersalah, dia malah tertawa terpingkal-pingkal. Painem memandangi orang kaya itu dengan tingkat kekesalan yang semakin tinggi. Haji Imin mengingatkan kembali dengan ucapan di tengah malam itu. "Aku sudah mengingatkanmu waktu itu kalau jangan sampai berharap padaku. Jadi tidak perlu marah-marah begini." Haji Imin tertawa lagi. "Oh, jadi semua ini termasuk rencanamu juga ya?" Painem yang sakit hati mulai curiga. "Tentu saja. Aku tahu, Parjo hanya mengenal gadis cantik satu saja. Karena aku akui di sini tidak ada gadis yang secantik anakmu. Jadi wajar saja, Parjo kepincut. Nah, karena punya banyak waktu, aku mencoba menggagalkan semua ini dengan cara mencarikan gadis yang cocok. Aku suruh pulang saja anaknya Pak Dolah yang sedang merantau di luar kota." Haji Imin memukul-mukul perut buncitnya merasa senang. Painem tidak menyangka Haji Imin bisa selicik itu. Dia masih belum menyerah. Sebelum pulang, ia mengancam akan melaporkan semua keluarga Haji Imin ke polisi. Haji Imin malah seperti digelitik oleh banyak jari setelah mendengar ucapan Painem. "Coba saja, paling kamu nanti yang masuk penjara." Haji Imin berjalan masuk ke rumah sambil terus tertawa. Suara ketawanya masih terdengar hingga di gerbang. Painem merasa putus asa dan pulang membawa tangan kosong. Sepulangnya dari rumah Haji Imin, Painem mendatangi pemilik catering, kajang, dan gaun. Dia dengan meminta maaf membatalkan semua pesanan. Semua pemilik yang terlanjur dipesan sempat menolak. Tetapi setelah mendengar Painem bercerita, akhirnya dia mendapat keringanan. "Aku turun prihatin ya, Mbak. Maaf, aku baru tahu cerita yang sebenarnya. Semoga Rahayu dapat laki-laki yang lebih baik lagi," ucap Martini sambil melipat gaun pernikahan yang sudah Rahayu pilih. Berita batalnya pernikahan Parjo dan Rahayu sudah sampai di telinga semua tetangga. Painem menjadi takut karena batalnya pernikahan itu akan menjadi aib, karena baru kali ini ada kejadian seperti itu. Painem sangat malu karena sudah sering menceritakan tentang rencana pernikahan itu pada para tetangga. Tidak terkecuali Rahayu yang sering menangis ketika pulang dari suatu tempat. Dia kerap mendengar para tetangga mengolok-oloknya. Hingga di suatu hari, Painem tidak melihat Rahayu sejak pagi. Dia pikir mungkin Rahayu sedang menenangkan diri. Namun sampai sore akan menghilang, Rahayu belum kunjung pulang. Painem segera mencari keberadaan sang buah hati. Dia takut terjadi apa-apa pada anak sematawayangnya. Painem yang sudah tahu tempat kesukaan Rahayu segera menuju ke sana secepat mungkin. Ketika sampai di pinggiran sungai, Painem tidak melihat apa-apa. Painem terus berjalan hingga menemukan Rahayu pingsan di atas batu besar. Painem mencoba membangunkannya, tetapi tidak bisa. Rahayu tidak bangun. Dia cek detak jantung dan nadi sang anak, ternyata masih berdetak normal. Painem panik. Rasanya ia ingin membawa Rahayu ke rumah sakit, namun karena tidak ada uang, dia tidak berani. Painem tersadar dari lamunan saat mendengar Rahayu menggeram. Ia segera lari ke kamar dan mengecek keadaan sang buah hati. Painem berinisiatif memanggil nama Rahayu berkali-kali. Tak berselang lama, mata Rahayu perlahan terbuka. Melihat itu, tubuh Painem membeku dan tegang. "Bu, aku di mana?"
Rahayu menyilangkan kedua tangannya ke dada. Dia tampak seperti kebingungan dan ketakutan. Painem segera memeluk Rahayu dan mencoba menenangkan sang buah hati. "Sayang, kamu ada di rumah. Kamu dengan ibu di sini, sayang." Painem mengeratkan pelukannya. Pelukan seorang ibu memberikan kehangatan yang berbeda. Rahayu pun bercerita tentang apa yang dia alami saat dia pingsan. Rahayu yang sedih karena sering mendapat ejekan dari para tetangga, memilih pergi ke sungai. Hanya tempat itu yang menjadi tempat ternyaman untuk meluapkan kesedihan yang menumpuk di hati. Dia langsung menangis ketika sampai di pinggiran sungai. Kedua kaki dia tekuk dan wajahnya dia tenggelamkan di antara kedua lutut. Tangis perlahan mengalir dari kesedihan yang singgah di hatinya. "Kamu tidak perlu sedih, Rahayu. Aku ada di sini." Rahayu mendengar suara laki-laki. Suara itu persis berada di sampingnya. Rahayu seketika mengangkat wajah. Mendadak cahaya matahari yang bersinar menjadi redup. Awan-awan mendung berjejer menutupi kilaunya cahaya sang matahari. Keadaan sekitar menjadi agak gelap. Rahayu merasa angin berhenti berhembus. Rumput-rumput ilalang berhenti bergerak. Begitu juga dedaunan di pohon. Kenapa semuanya berhenti? Rahayu menatap curiga laki-laki yang ada di dekatnya. "Tidak apa-apa," laki-laki itu menjawab singkat. Rahayu hanya mengangguk saja. Entah mengapa, di dekat laki-laki itu jiwa memberontaknya seperti hilang. Padahal selama ini, dia sering protes dan mencari jawaban atas rasa penasarannya. Rahayu menangis lagi, lalu mau menceritakan yang sedang ia alami pada laki-laki itu. Dia tidak tahu bagaimana mulanya. Tiba-tiba saja dia bercerita dan mengalir begitu saja cerita itu dari bibirnya. Selesai itu Rahayu ingin pulang. Laki-laki itu mempersilahkan. Namun ketika sampai di rumah, Rahayu tidak menemukan siapa-siapa. Rumahnya kosong dan kampungnya tampak sepi. Tidak ada orang selain dia dan laki-laki tadi. Rahayu kembali ke pinggiran sungai. Ia ingin menanyakan apa yang terjadi padanya. Kenapa semua orang seperti menghilang? Rahayu tidak bisa melihat siapa-siapa. Laki-laki itu memintanya tenang. "Kamu tidak perlu pulang lagi. Di sini saja bersamaku, kamu tidak akan pernah merasakan sakit." Laki-laki itu merengkuh tubuh Rahayu. Rahayu berusaha menolak. Laki-laki itu tetap memaksa. Rahayu beranjak dan mencoba lari. Laki-laki itu tertawa. Dia seperti mengejek karena Rahayu tidak akan pernah bisa kembali. Rahayu tidak menyerah. Dia terus mencari jalan keluar. Namun semua terasa sama. Hingga Rahayu mendengar suara Painem memanggil. Suara itu berasal dari seberang sungai. Rahayu berusaha menyeberangi sungai itu. Saat menyeberang, dia berusaha melawan derasnya air. Hingga entah bagaimana, ada air besar menyambar dan membuat Rahayu tersadar. Painem sangat senang karena Rahayu sudah sadar. Painem segera menyiapkan makan untuk Rahayu setelah selesai bercerita. Rahayu ingin mandi karena tubuhnya terasa berkeringat. Sambil menunggu, Painem memasak masakan kesukaan Rahayu. Kabar sembuhnya Rahayu sudah tersebar. Ijah yang baru mendengar kabar itu segera datang. Dia interogasi Rahayu seperti seorang detektif. Dugaan Ijah benar, kalau Rahayu pasti terkena gangguan gaib. Mulai sekarang, jangan pergi ke sungai itu lagi, karena pasti dia akan terus mencarimu. Ijah memperingatkan Rahayu. Rahayu mengangguk. Sejak tersadar, Rahayu masih belum tenang. Dia sering mendengar kereta kuda mengelilingi rumah. Klinting, klinting, klinting. Suara itu terdengar menakutkan. Kadang dia melihat bayangan dari balik jendela. Kalau sudah begitu, Rahayu akan membangunkan Painem. Sudah, ayo tidur sayang. Painem memeluk Rahayu agar tidak melihat atau mendengar hal-hal aneh lagi. Saat tidur, Rahayu bermimpi menggunakan pakaian kerajaan dan sedang berjalan bersebelahan dengan laki-laki itu. Rahayu kaget karena laki-laki itu berpenampilan seperti raja-raja zaman dulu. Rahayu mencoba membebaskan diri, tetapi tidak bisa karena dihalangi oleh para pengawal. Rahayu teriak-teriak dan terbangun saat Painem memeluk tubuhnya. Rahayu pun membalas pelukan sang ibu sambil menangis. Dia cerita kalau dipaksa menjadi ratu di sebuah kerajaan. Rahayu tidak bisa melihat jelas kerajaan itu. Yang jelas orang yang ada di sampingnya adalah laki-laki yang sering datang dan mengganggunya. Painem mengangguk lalu mencoba menenangkan sang belahan jiwa. Pelukan itu membuat Rahayu bisa tidur nyenyak sampai pagi. Ketika Rahayu membantu membersihkan belakang rumah, dia melihat ada beberapa orang berpakaian prajurit sedang mengawasi. Rahayu ketakutan lalu masuk sambil menangis. Painem kaget lalu mengamati sekitar.
Dia tidak melihat apa-apa. Ada apa sayang? Laki-laki itu datang lagi? Painem menjadi panik. Tidak bu, bukan laki-laki, tetapi beberapa orang yang memakai baju prajurit. Mereka melototiku terus sejak tadi. Aku takut bu. Rahayu menangis semakin keras. Painem yang juga tidak tahu berbuat apa, hanya bisa memeluk. Saat tidur, Rahayu kembali bermimpi. Tapi kali ini dia melihat Painem sedang dipegangi oleh para prajurit. Mereka bersiap menombak perempuan yang dia sayangi itu. Rahayu teriak meminta agar mereka membebaskan ibunya. Namun para prajurit itu seperti tidak mendengar. Rahayu terus berteriak hingga lagi-lagi dia terbangun karena Painem. Kemana-mana Rahayu meminta Painem temani. Painem yang juga khawatir dengan senang hati menemaninya. Painem harus mencari cara supaya Rahayu tidak diganggu lagi. Mungkin Ijah tahu soal hal-hal semacam itu. Painem berencana mendatangi Ijah besok. Ketika matahari menampakkan diri, Painem menemui Ijah dan mengkonsultasikan apa yang Rahayu alami. Ijah menyarankan agar Rahayu dibawa ke orang pintar. Namun Painem tidak pernah mengenal sama sekali orang pintar yang Ijah maksud. Tenang, nanti aku suruh Kiai Imron ke sini. Kiai Imron terkenal sering menyembuhkan orang-orang yang terkena serangan gaib seperti Rahayu. Dia pemilik pondok pesantren di kampung halamanku. Ijah mengacungkan 2 jempol. Painem mengangguk, lalu pulang. Sesuai janji yang Ijah katakan, Kiai Imron datang saat matahari mulai malu-malu menampakkan diri. Kiai Imron menanyakan apa yang terjadi pada Rahayu. Rahayu pun menceritakan semua yang terjadi. Kiai Imron meminta Rahayu mendekat. Dia pegang kepala gadis itu, lalu memejamkan mata. Kiai Imron perlahan mulai merapalkan doa. Tak berselang lama, Rahayu terbatuk dan muntah. Kiai Imron menghentikan ritualnya. Anak ini sudah lama disukai oleh jin penunggu sungai. Makanya jin itu terus berupaya menjemput. Setiap tengah malam, jin itu mengendarai kereta kuda untuk menjemput Rahayu. Pasukannya sangat banyak. Tapi tenang, jin itu tidak akan bisa membawa Rahayu lagi setelah aku bersihkan sukmanya. Kiai Imron kembali merapalkan doa sambil memegangi punggung Rahayu. Sudah nak, kamu tidak akan diganggu oleh jin itu lagi. Kiai Imron tersenyum. Dia pun pamit setelah menghabiskan beberapa suguhan. Ternyata Rahayu masih bisa melihat laki-laki yang mengganggunya. Kali ini malah semakin nyata. Laki-laki itu sedang mengendarai kereta kuda. Meskipun tidak sempat mendekat, namun hal itu cukup membuat Rahayu ketakutan. Painem yang mendengar aduan dari Rahayu menjadi bingung sendiri. Kenapa ritual tadi tidak berhasil? Painem mendatangi Ijah lagi. Ijah kaget mendengar cerita itu lalu menelpon Kiai Imron. Kiai Imron menyarankan agar Rahayu tidur di rumah Ijah dulu. Jin itu memang masih bisa terlihat, tetapi dia tidak bisa mendekat. Kalau Rahayu tidak kuat, dia bisa tinggal di rumah Ijah, karena jin itu akan kesulitan mencarinya. Kiai Imron menyarankan. Rahayu tidak mau meninggalkan Painem sendirian di rumah. Karena dia firasat kalau Painem juga akan terkena kalau tinggal sendirian. Ijah pun menyarankan keduanya tinggal di rumah, supaya keadaan kondusif. Saat tinggal di rumah, Rahayu mendengar suara ledakan berkali-kali di atas rumahnya. Dia sempat menengok di balik jendela, tetapi tidak melihat apa-apa. Hanya suara ledakan berkali-kali. Suara itu lebih besar dari suara petasan. Mendengar kabar soal Rahayu yang sering mendapat gangguan, tetua kampung berencana mengadakan doa bersama. Siapa tahu dengan hal itu, segala macam hal gaib tidak datang lagi ke kampung. Usulan itu disetujui oleh para warga. Begitu pula Rahayu dan Painem. Sepanjang acara itu berlangsung, Rahayu melihat laki-laki itu tengah berdiri di belakang ketua kampung. Laki-laki itu menggunakan mahkota di kepala dan pakaian serba keemasan. Rahayu memegang erat tangan Painem ketika laki-laki itu muncul. Sejak kejadian pembatalan acara pernikahan itu, Painem sudah tidak pernah mau membantu Haji Imin mengolah sawahnya. Bahkan beberapa tetangga yang kesal juga ikut menolak. Painem belum tahu nasib sawah dari orang kaya itu karena dia masih fokus menyembuhkan Rahayu. Sepulangnya dari acara itu, Rahayu kembali didatangi oleh laki-laki itu. Kali ini laki-laki itu memberi tawaran. Dia ingin Rahayu datang lagi ke sungai untuk terakhir kalinya. Setelah itu, laki-laki itu tidak akan mengganggunya lagi. Rahayu belum memberi jawaban dan mengajak rembukan Painem terlebih dahulu. Painem seketika menolak. Dia memohon pada Rahayu agar tidak menyetujui tawaran itu. Rahayu mengangguk. Tapi Bu, kalau dia terus datang bagaimana?
Pertanyaan itu membuat Painem terdiam sejenak. Painem dan Rahayu terjebak dalam dilema. Dia ingin mencari saran dari Kyai Imron, tetapi mereka tahu pasti jawabannya. Kyai Imron tentu akan menyarankan agar Rahayu menolak tawaran itu. Rahayu belum datang juga ke sungai itu, sehingga laki-laki itu terus mendatangi rumahnya. Rahayu semakin dibuat bimbang, takut dan serba salah. Bahkan tak sampai situ, jin itu ternyata membuat ulah. Banyak para tetangga kesurupan. Kenapa ini? Tetua kebingungan. Ijah yang panik menghubungi Kyai Imron. Kyai Imron datang dan membantu menyembuhkan. Rahayu menjadi merasa bersalah. Dia menangis setiap kali mendengar ada tetangga yang kesurupan. Kejadian itu membuat para tetangga menyarankan agar Rahayu merantau atau pindah kemana dulu, supaya jin itu tidak membuat onar. Tetangga pada tahu dari Kyai Imron. Rahayu semakin tersudut, dia takut dan bimbang. Kalau kalian bingung, ikut saya saja ke pondok. Di sana pasti aman dan insya Allah jin itu tidak akan mendatangimu lagi. Kyai Imron menyarankan. Apa Kyai dapat menjamin? Rahayu yang sudah capek dengan yang dia alami senantiasa pesimis. Karena sudah berbagai cara yang dia coba, tetapi tetap saja laki-laki itu terus mengganggunya. Kyai Imron mengangguk. Mereka pun berkemas untuk pergi ke pondok. Rahayu sempat melihat dan memandangi rumahnya agak lama. Dia ingin tinggal di rumah itu lagi dengan tenang. Tapi entah kapan lagi, Rahayu berharap semuanya akan kembali normal. Rahayu dan Painem berangkat naik bus karena Kyai Imron sudah pulang lebih dulu. Ijah yang masih saudara dengan Kyai Imron menemani mereka. Sepanjang perjalanan, Rahayu tidak banyak bicara dan hanya mengamati jalanan dari kaca. Painem juga sibuk dengan pikirannya sendiri. Dia tidak tahu apa bisa beradaptasi dengan lingkungan baru atau tidak, karena dia sudah terbiasa dengan lingkungan desa. Dan sekarang, dia terpaksa pergi ke tempat baru yang belum pernah dia tinggali sama sekali. Dia berharap hidup di pesantren membuatnya bisa tenang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komentar, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Hum Narasi.